8 eksperimen terlarang yang pernah mengguncang dunia, dari biasa sampai tidak biasa. Bayangin kalau pikiran kamu bisa dikendalikan sama orang lain tanpa kamu sadari. Inilah yang dilakukan sama CIA di tahun 50-an. Mereka pengen tahu caranya untuk cuci otak manusia supaya bisa jadi mata-mata atau pembunuh tanpa jejak. Caranya mereka pakai obat-obatan keras, hipnotis, sampai isolasi total ke orang-orang yang gak tahu apa-apa. Ini beneran gila, karena subjeknya seringkali warga sipil biasa yang lagi berobat ke rumah sakit. Hasilnya banyak nyawa hancur, mental rusak, dan rahasia ini baru terbongkar puluhan tahun kemudian. Ini bukti kalau demi kekuasaan, privasi pikiran manusia pun dianggap gak ada harganya. Lalu nomor 7, ini eksperimen psikologi yang sangat terkenal sekaligus mengerikan. Karena sekelompok mahasiswa dibagi menjadi 2. Ada yang jadi penjaga, ada yang jadi tahanan. Awalnya cuma acting, tapi cuma dalam hitungan hari para penjaga mulai bersikap sadis dan suka nyiksa mental para tahanan. Eksperimen ini terpaksa dihentikan karena situasi jadi gak terkendali. Ini bukti satu hal, kalau dikasih kekuasaan dan seragam, orang baik pun bisa berubah jadi iblis dalam sekejap. Lalu nomor 6, ada eksperimen yang namanya aja sudah bikin merinding, The Master Study. Kenapa disebut master? Karena subjeknya adalah anak-anak yatim piatu yang gak punya siapa-siapa. Peneliti pengen tahu pengaruh kritikan ke cara bicara mereka. Anak malang ini terus-menerus dihina dan dibilang gagap tiap kali mereka ngomong. Hasilnya anak-anak yang awalnya normal malah beneran jadi gagap dan trauma mental seumur hidup. Sains seharusnya menyembuhkan, tapi di sini sains justru merusak masa depan anak kecil. Lalu nomor 5, adalah pengkhianatan medis terbesar dalam sejarah. Bayangin, ada ratusan pria yang dibiarin menderita penyakit parah selama 40 tahun. Padahal obatnya sudah ada dan murah. Kenapa? Karena dokter-dokter ini cuma pengen lihat gimana proses penyakit itu perlahan ngerusak tubuh manusia sampai mati. Mereka berbohong ke pasien, katanya lagi diobati, padahal cuma dikasih obat palsu. Ini benar gila sih. Orang yang harusnya nolong justru nungguin kamu mati demi sebuah data. Lalu ke nomor 4, kita di masa Perang Dunia II ada fasilitas rahasia di Cina yang dikelola militer Jepang. Di sana manusia diperlakukan gak lebih dari tikus laboratorium. Mereka melakukan operasi tanpa bius, menguji senjata kimia langsung ke manusia, sampai sengaja nularin penyakit mematikan cuma buat lihat reaksinya. Saking ngerinya, banyak data dari unit ini yang disembunyikan rapat-rapat setelah perang selesai. Ini bukti kalau di tengah perang
kemanusiaan seringkali dibuang begitu saja. Lalu nomor 3, seberapa jauh kamu tega nyiksa orang kalau disuruh atasan? Di sini relawan disuruh nekan tombol setrum ke orang yang lain tiap kali mereka jawab salah. Walaupun korban teriak kesakitan sampai minta ampun, ternyata mayoritas orang tetap lanjut. Cuma karena ada perintah yang nyuruh ini. Ngeri banget karena ternyata banyak dari kita yang bisa jadi jahat asalkan ada orang yang berenang di belakang kita. Nomor 2, yaitu Russian Sleep Experiment. Ceritanya ada 5 tahanan yang dipaksa nggak tidur selama 15 tahun pakai gas stimulan. Awalnya mereka tenang, tapi lama-lama mereka mulai kehilangan kewarasan dan menyerang satu sama lain. Walaupun banyak yang bilang ini cuma cerita fiktif, tapi ide tentang manusia berubah jadi monster gara-gara nggak tidur itu tetap bikin bulu kuduk berdiri. Bayangin kalau ini beneran terjadi di bawah tanah yang nggak pernah kita tahu. Lalu masuk ke nomor 1. Namanya terdengar indah, tapi aslinya sangat mengerikan. Di masa perang dingin, pemerintah secara rahasia ngumpulin sampel jaringan tubuh, terutama tulang dari bayi dan anak-anak yang baru meninggal di seluruh dunia tanpa izin orang tua. Tujuannya buat ngetes dampak radiasi nuklir ke tubuh manusia. Mereka mencuri bagian tubuh anak demi ambisi senjata nuklir. Ini adalah puncak hilangnya rasa empati atas nama sains.